Pak Arifin sehat. Pak Alhamdulillah sehat, Bunda. Bunda puasa, Bun? Halo, Bun. Assalamualaikum. Mega ya, mana Mega? Halo Ibu, Hadiro Ibu. Lagi Ini nyoba Pradika, mau masukin bungkusan apa ininya itu? Bu, apa namanya? PowerPoint. Oh iya, kita setia menanti. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Yang terhormat kepada Ibu Haja Hati Kurniati sebagai dosen pengampu mata pelajaran psikologi, yang terhormat kepada teman-temanku sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang teori-teori dalam belajar psikologi, behaviorisme, psikologi kognitif, psikologi humanistik. Selanjutnya, teori belajar behaviorisme. John B. West tahun 1878 sampai 1956 sebagai bapak behaviorisme. Menurut teori belajar behaviorisme yaitu adanya stimulus dan respon manusia, bisa hendaknya adanya pengaruh dari nurani atau insting. Edward Lepton dikenal dengan teori trial dan error, proses menghubungkan dengan sistem saraf yang pada akhirnya merupakan proses belajar. Bruce Frankenstein tahun 1904 sampai 1990. Reward yang unisme, kebiasaan sesuatu yang dikuatkan untuk memenuhi kebutuhan teori atau pembiasaan. Adapun social learning teori merupakan semata-mata karena efek otomatis stimulus dan respon, tapi juga karena refleksi yang muncul timbul sebagai interaksi antara lingkungan dengan individu itu sendiri. Peniruan dengan pengajian contoh perilaku. Next. Adapun behaviorisme, perubahan tingkah laku hasil pengalaman dengan model stimulus apa yang dikasih sama guru ke siswa. Respon feedbacknya siswa ke guru, umpan baliknya harus diamati dan diukur terjadi perubahannya tingkah lakunya. Guru lebih aktif, tindakan penguatkan guru ke murid supaya murid ingat akan materi yang dikasih sama guru. Tingkah lakunya siswa, reaksi hidup lingkungan. Perubahan tingkah laku hasil belajar, reward dan penisme konsistentaris. Lanjutin.
Adapun teori belajar kognitif, suatu proses genetik atau perkembangan sistem saraf. 3 aspek: asimilasi, akomodasi, akualibrasi. Dan yang kedua, tingkah laku dipengaruhi kebudayaan, perkembangan bahasa pengaruhnya terhadap perkembangan kognitif pada 3 tahap: efektif, ikonik, simbolik. Selanjutnya, menekankan pada penghafal materi dan pelajari dihubungkan dengan materi yang sudah ada, yang udah punya wawasan atau suatu materi yang bersangkutan sebelumnya. Selanjutnya, Neng. Selanjutnya dijelaskan oleh Mega. Ya, terima kasih sebelumnya. Bismillah, tanpa salam, izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu adalah kognitif, yaitu adalah suatu proses yang mencangkup ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Kemudian tidak harus berpusat kepada guru, tapi mengharuskan siswa itu kudu aktif. Nah, kemudian di sini juga adalah kayak lebih mengutamakan seperti bahan atau proses dalam pembelajaran yang menjadi perhatian utama. Jadi dari guru kepada si siswanya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah mengamati perkembangan siswa gitu. Misalnya kayak dari si guru ini mengamati ketika di dalam sekolahan mungkinnya gitu. Jadi dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dengan pertemuan-pertemuan setelahnya. Jadi mengamati sekiranya ada perkembangan atau tidak ya dari pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang selanjutnya kayak gitu. Mungkin bisa di next. Ya, selanjutnya yaitu teori belajar humanistik atau pendekatan. Jadi si individu itu menggali kemampuannya untuk diterapkan dalam lingkungan. Di sini juga kita sebenarnya banyak beberapa para ahli, tapi di sini kita mengutarakan kurang lebih 3, yaitu Bapak Arthur Combs. Itu adalah seperti kayak belajar itu sebuah makna. Jadi kayak belajar itu mempunyai arti tersendiri bagi si individu atau peserta didik gitu. Nah, belajar juga nggak bisa dipaksakan gitu. Kemudian munculnya perlawanan atau bentuk ketidakmauan si siswa untuk mempelajari yang bukan minatnya. Jadi siswa itu berpikir kayak berpikir induktif. Jadi sesuai dengan pengalaman dan keaktifan siswa dalam belajar. Kemudian itu adalah Maslow, yaitu membantu mengembangkan potensi seseorang atau siswa, perkembangan konsep anak didik. Jadi perbedaan individu itu terletak pada motivasinya. Jadi terlihat dalam motivasi atau antusias si siswa ini dalam proses pembelajaran kayak gitu. Kemudian ketika Maslow ini berfokus pada individu secara keseluruhan. Jadi bukan hanya dengan fokus terhadap 1 atau 2 aspek aja, tapi secara menyeluruh gitu. Nah, usaha positif untuk berkembang atau kekuatan untuk menolak perkembangan itu gitu. Kemudian ada Carl Rogers, gimana sih ngomongnya? Ya, seperti itu. Nah, ini adalah guru bukanlah bertugas untuk membentuk siswa menjadi manusia yang diinginkannya, tetapi memantapkan visi yang sudah ada pada siswa tersebut gitu. Nah, terus di sini juga ada seperti 2 aspek menurut Carl, itu kayak belajar bermakna itu adalah belajar jika dia belajar ini dengan menggunakan pikiran dan perasaan. Nah, tapi belajar yang tidak bermakna itu adalah belajar ketika dia hanya menggunakan pikiran tapi tidak menggunakan perasaan kayak gitu. Nah, di sini juga mental menjadi salah satu proses dalam perkembangan. Mungkin bisa di next, Teteh, AA. Nah, di sini ada teori belajar humanistik. Mungkin sedikit dari kami menjelaskan seperti kayak teori belajar humanistik itu peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Nah, jadi guru menerima siswa apa adanya, jadi tidak membeda-bedakan gitu. Jadi benar-benar kayak real nih menerima gitu dan memahami jalan pikiran siswa atau misalnya kayak memaklumi gitu. Nah, kemudian guru juga memberikan motivasi atau ngasih kesadaran bahwa makna belajar di dalam kehidupan mereka tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu, sehingga mereka tuh kayak antusias dalam proses pembelajaran gitu.
Nah, memang humanistik ini sama seperti lebih kayak ke proses belajarnya, bukan kepada hasilnya gitu. Nah, jadi menimbulkan inisiatif siswa dalam pembelajaran. Mungkin bisa di next. Nanti aja, kesimpulan nanti aja kalau udah selesai. Oh ya, siap. Ya, Ya, mungkin langsung sekian dibuka dari diskusi. kami. Mohon maaf bila mana masih terdapat banyak kekurangan. Mungkin langsung aja dibuka sesi pertanyaan atau mungkin Bu Dokter ingin menambahkan terlebih dahulu. Iya, sekali lagi, kalau kita amati pertemuan hari ini dan pertemuan sebelumnya, dan sebelumnya kita mempelajari tentang teori belajar. Ini ini kan pertemuan ke-6 ya, ke-7-nya itu kita UTS. 8 sampai 12 selesai UAS. Nah, untuk UTS saya tidak akan memberikan soal, tapi nanti silakan teman-teman meneliti tentang teori belajar, tentang kesulitan belajar, tentang kesulitan proses belajar. Silakan yang mana pilih ya. Nanti kalau yang sudah selesai, silahkan kirim ke WA Japri aja. Bentuknya makalah apa bukan? Bentuknya itu makalah. Tugas UTS. Bentuknya makalah. Biasa latar belakang dulu, terus latar belakang, identifikasi masalah, terus tujuan penelitian, terus teori, kajian teori, terus kesimpulan. Halaman berapa halaman, Bu? Ya, karena ditanyakan halaman, tadinya kalau nggak ditanyakan halamannya bebas, karena ada yang bertanya tentang halaman. Ya, saya cuma selembar doang. Selembar. Berapa? Minimal 10 lembar ya? Maksimalnya terserah. Jadi kalau sudah selesai, nanti silahkan kirim ke WA aja. Kalau WA sih cepat nilainya, sambil kalau ke email agak ribet. Itu ya. Jadi yang silakan meneliti, objek penelitiannya boleh anak sendiri, boleh siswa, boleh tetangga. Jadi kita langsung penelitian. Itu UTS. Berarti kita Sabtu depan tidak ada tatap muka ya. Langsung UTS. Coba dari pertama, next. Ini kesimpulan nanti aja di terakhir setelah tanya jawab. Itu ya tentang teori belajar itu banyak cara, banyak pendapat. Nah, modelnya seperti apa itu tidak ada model atau tidak ada teori yang cocok. Dia tergantung pada situasi dan tergantung kepada materi. Yang cocoknya yang mana. Nah, ya bahan ini juga bisa nanti dijadikan penelitian atau judul tesis nanti. Tesis kan X1, X2, Y1. Makanya ini beberapa angkatan, judulnya semuanya hubungan. Coba untuk angkatan ini ganti, kalau pasca sarjana beda. Kalau S1 mah pengertian, kalau S2 mah definisi. Padahal itu juga. Kalau S1 dulu hubungan, pengaruh, S2 mah ganti implementasi, apalagi tuh. Analisis, Analisis, dan itu ganti bahasanya, jangan S1 banget. Atau nanti dikembangkan waktu S1 dulu X-nya 1 tambah judul yang sama tambah X-nya X2 baru Y1. Dan cari penelitian sebelumnya, nanti kelebihannya apa dari penelitian sebelumnya. Itu untuk tesis. Tapi untuk soal UTS itu X1 saja. Ya, atau penelitian langsung, kualitatif. Nah, nanti akan diwawancara atau menggunakan wawancara atau angket itu diambil dari latar belakang.
latar belakang itulah kisi-kisinya, maka dijadikan bahan penelitian. Ya, jadi sekitar teori belajar. Sementara itu dulu pengantar saya, silakan. Baik, Bu Dokter, terima kasih atas arahan dan masukannya, terutama untuk kita nanti menjelang masa-masa UTS. Mungkin selanjutnya langsung dibuka sesi pertanyaan, barangkali dari Bapak-bapak atau Ibu-ibu atau Neng, AA, Teteh, silakan sok mangga yang mau nanya. 19 orang yang hadir, berarti ada 19 pertanyaan. Atau ada yang Saya menambahkan? di barang. Silakan, Anda mau diskusikan. Ya, saya Bu. Assalamualaikum. Daripada Salam. sepi, daripada sepi. Waalaikumsalam. Udah, Pak Arifin Ya, di ya. Mauk mah udah maghrib nih. Oh iya, bentar lagi maghrib dah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja saya mau tanya ke pemakalah. Tadi sudah dijelaskan tentang teori-teori dalam belajar yang mana tadi sudah dijelaskan secara rinci. Namun saya tidak mendengar tadi penjelasan berkenan dengan kelemahan dari teori-teori yang sudah dijelaskan tadi. Mungkin bisa dijelaskan tentang kelemahan-kelemahan dari teori-teori tersebut. Mungkin juga ada kelebihan-kelebihannya. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pastinya ya, setiap teori itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, mungkin izin langsung menjawab ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kelebihan teori-teori belajar, terutama untuk kelebihan teori behaviorisme ini, yang pertama itu karena teori ini sangat cocok digunakan dalam pelaksanaan praktek dan pembiasaan. Jadi yang mengandung unsur seperti kayak kecepatan, spontanitas, terus dan sebagainya. Terus kalau misalnya untuk teori kognitif itu, pendidikan itu memaksimalkan ingatan yang dimiliki dari si peserta didiknya ini gitu. Jadi untuk kayak daya ingat akan semua nggak semua sih, kayak sebagian besar materi-materi yang diberikan dari si guru, jadi kayak lebih menekankan kepada daya ingatnya. Nah kalau misalnya untuk teori humanistik, kayak semakin canggihnya nih teknologi di zaman sekarang gitu kan mampu membangun motivasi nih, karena kan banyak banget aplikasi-aplikasi yang mendukung pembelajaran gitu kan, tapi juga kan harus dipantau entah itu sama gurunya, mungkin misalnya lewat Zoom atau sebagainya gitu kan, juga harus dipantau sama orang tuanya ketika mereka menggunakannya di dalam rumah kayak gitu. Jadi kayak semakin maju perkembangan belajar, semakin maju juga kayak motivasi belajar mereka gitu. Nah, namun kalau misalnya kelemahannya atau kekurangan teori behaviorisme, itu kayak proses belajar itu dipandang bersifat kayak otomatis mekanis. Jadi kayak terkesan seperti mesin atau robot. Karena kan di sini itu adalah kelebihannya yang tadi tuh kalau nggak salah teori behaviorisme ini seperti kayak lebih langsung kepada hasilnya ya, karena kayak kecepatan, terus kayak kelenturan, maksudnya kelenturan ini kayak lebih refleksnya tuh lebih gitu. Nah, jadi di sini tuh kalau kekurangannya adalah teori behaviorisme ini seperti terkesannya tuh siswa atau individu itu sendiri seperti mesin atau robot, padahal manusia itu kayak mempunyai arti mengontrol dirinya sendiri gitu, sehingga dengan kemampuan ini manusia juga bisa mampu menolak kebiasaan yang sebenarnya tuh nggak sesuai, nggak cocok dengan dirinya kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk teori kognitif, kelemahan itu kurang lebih kayak dalam menerapkan metode pembelajaran kognitif,
sebenarnya sih harus diperhatikan lagi kemampuan si peserta didiknya itu untuk mengembangkan suatu materi yang telah diterimanya gitu. Jadi harus pandai-pandai dalam mengolahnya gitu. Jadi nggak bisa nerima materi kayak mentah-mentah kayak gitu. Nah, kemudian untuk teori humanistik, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran guru. Biasanya kayak apa sih namanya? Biasanya guru memberikan informasi yang lengkap sehingga peserta didik ini kayak kurang referensi atau kesulitan untuk menemukan kayak kira-kira ini sumbernya ini dari mana gitu. Jadi alangkah mungkin baiknya kayak lebih memantapkan lagi kepada bahan-bahan atau tujuan si pembelajaran itu sendiri gitu. Mungkin dari kami itu kurang lebihnya, barangkali masih banyak yang kurang, sok mangga ditambahkan. Terima kasih Bu Megah atas penjelasannya. Mega bukan megah. Ih, mau Mah Megah. Saya dulu MTS-nya Fatahul Anwar, Pak Arifin. Bu, saya adik kelasnya berarti. Nah, itu Udah tuh masalahnya. reuni atuh. Reuni. Wede reuni. Benang satu lokal. Mantap, mantap. Pak Mas Sony, Pak Mas Sony ingin menambahkan tidak? Nanya Pak Merconi. Menambahkan aja. Saya pemerhati aja dulu. Saya mau bertanya dong. Sok mangga Pak, silakan. Oh ya udah duluan. Ini kan tadi di dalam makalah menjelaskan di dalam teori humanistik kan di dalam proses itu siswa mendapatkan pembelajaran yang sama gitu ya. Itu bagaimana yang tadi udah dijelaskan nama pemakalah tuh kan di dalam humanistik kan ada berbagai siswa yang kurang referensi gitu. Itu bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Kan kepandaian siswa kan tidak sama rata gitu. Ya mungkin itu aja. Gimana Bu Mega? Mungkin Pak, maaf, mungkin bisa diulang pertanyaan tadi tentang kesamaan siswa ya Pak ya? Iya, kan tadi di dalam teori humanistik kan di dalam proses pembelajaran itu semua siswa disamaratakan. Terus tadi pemakalah juga menyebutkan bahwa di dalam humanistik kekurangannya siswa juga terkendala dari banyaknya referensi gitu kan. Kan juga di satu sisi juga pengetahuan siswa juga berbeda-beda. Itu bagaimana untuk mencapai tujuan pembelajarannya kalau seperti itu gitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka atas pertanyaannya. Mungkin mau mau ditambahkan barangkali sama pemakalah yang satunya. Sok mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab. Tadi Bapak menanyakan tentang tujuan teori humanistik ya? TK. Iya, iya benar. Di sini tujuan belajar teori humanistik untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si belajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapainya. Lambat laun ia mampu mencapainya, aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Bentar, Pak. Ulangi lagi ya, Pak ya. Tujuan teori humanistik untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika ia belajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi dirinya dengan sebaik-baiknya. Secara umum, teori ini cenderung bersifat ekletik, dari artinya memanfaatkan teknik belajar apapun asal tujuan belajar dapat dicapainya. Itu saja, Pak. Mungkin ada yang ingin menambahkan. Jadi di sini siswa ya yang disuruh mencari ya, gitu ya. Ya, jadi nanti juga akan lambat laun akan mencapainya, Pak. Oh iya, ya udah terima kasih. Ya, itu ya sudah dijelaskan. Kalau kita amati dari kemarin ya, tokoh-tokoh pendidik itu yang kita bapi ya, ini baru dari yang non muslim ya, belum ada yang Pak tokoh-tokoh dari kaum Nggak ada suaranya. ya lanjut. Wah, lagi ngebangun kayaknya ini banyak rame nih. Bagi THR Pak Arifin. Katanya Pak Kepala Sekolah mau bagi-bagi THR. Oh. Kemarin udah ditulis itu. Tinggal data. Lanjutkan. Masih boleh nanya nggak, Mega? Sok, mangga, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kan bicara teori belajar ya, mudahnya kan teori behavior itu ketika ada perubahan tingkah laku dari si siswa, maka dikatakan proses belajarnya berhasil, mudahnya seperti itu. Dan memang teori behavior ini kan yang paling banyak digunakan di Indonesia. Yang mau ditanyakan, karena kita disiapkan untuk menjadi seorang guru PAI, bagaimana contoh konkret dari teori behavior ini ketika diterapkan di pelajaran PAI? Kan itu. Terima kasih.
Luar biasa pertanyaannya nih, si Neng. Pak Arifin ingin menjawab. Ya, baik, mungkin sedikit menambahkan, seumpama masih dirasa kurang, bisa nanti ditambahin kembali sama teman-teman semua. Ya, tadi kan pertanyaannya kurang lebih contoh konkret teori behaviorisme kalau diterapin di PAI itu kayak gimana gitu kan. Nah, karena di teori behaviorisme itu sendiri kayak lebih ke hasil belajarnya ya daripada proses, dan dia lebih melihat dari tingkah laku si siswa itu kalau misalnya kita ambil garis besar. Jadi kayak dari hasil belajar ini pengaruh ke tingkah laku si siswa kayak gimana. Jadi bisa dikatakan ketika si guru ini memberikan suatu bukan bahan ajar, ketika si guru ini memberikan suatu materi kepada siswa, nah itu kan otomatis kalau misalnya ini kan pasti ada yang namanya kayak stimulus dan respon ya. Jadi kayak stimulus guru memberikan materi ke siswa, respon siswa memberikan feedback ke guru kayak gitu. Nah, ketika bisa dikatakan berhasil ketika siswa ini menangkap apa atau menangkap, memahami dan mempraktekkan apa yang gurunya ajarkan. Aja Nasar. Ya, jadi dikatakan berhasil ketika si siswa ini benar-benar menangkap pelajaran atau materi dari sang guru, kemudian diaplikasikan. Itu kan bisa terlihat dari tingkah lakunya siswa gitu. Misalnya si anak yang dulunya kayak agak selebor lah misalnya gitu kan. Nah, ketika si guru memberikan materi A, B, C, D atau misalnya memberikan suatu materi apa gitu kan. Nah, jadi seolah seperti mendapatkan hidayah yang akan merubah pola tingkah laku si siswa itu sendiri gitu. Mungkin siswa ini kayak mempunyai satu kayak pemahaman kayak kok kemarin aku gini ya gitu kan. Ini setelah ada kayak katakanlah dapat hidayah baru gitu kan. Kayaknya aku harus seperti ini deh gitu. Jadi gimana sih cara ininya gitu kan? Cara pengaplikasiannya itu bisa lewat dengan bisa dilihat dari tingkah laku gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya gitu, tapi barangkali teman-teman atau Bu Dokter ingin menambahkan, sok mangga silahkan. Terima kasih. Terberisik azan. Izin komentar, boleh? Mangga. Silakan Pak, silakan. Sok mangga silakan. Iya. Mangga. Iya. Kalau dari redaksinya kan behavior kan lebih ke tingkah laku ya, atau sikap. Bu Mega menjelaskan behavior ini hasil dari proses belajar. Saya kira belum tentu ya. Soalnya kadang juga murid itu atau peserta didik itu terkadang melihat sisi baik buruknya seorang guru. Makanya mungkin sering mendengar istilah guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu kira-kira ya. Nah, artinya apa? Artinya siswa itu dia akan melihat sisi di mana baik atau buruknya seorang guru gitu. Jadi bukan hanya ketika dalam proses belajar mengajar. Misalkan ini contoh pribadi ya, ketika saya menggunakan pakaian kemeja, terus kemudian pakai peci, terus kemudian pakai dasi, terus kemudian mengajar. Nah, selama proses belajar itu dipantau dengan seksama sama murid, terus kemudian murid
keluar dari ruangan kelas, tiba-tiba berkomentar murid, Pak, kok Bapak hari ini rapi banget dan wangi? Ada apa Pak? Gitu. Akhirnya kemudian di hari berikutnya, si murid ini mencontoh, saya pengen kayak Bapak itu, pengen bersih, wangi, terus kemudian rapih gitu. Kayak gitu. Jadi menurut saya selain dari hasil belajar ada lagi, yakni sikap atau tingkah laku atau gerak-gerik seorang guru. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Betul, kembali Pak. Bapak. Ya, jadi kalau misalnya tadi yang dijelasin sama saya itu adalah dalam proses pembelajarannya. Nah, yang dijelaskan oleh Pak Rusli ini adalah dalam tingkah laku dari kayak feedback si antara guru sama murid seperti itu. Itu sangat bagus, itu sangat luar biasa sih Pak. Terima kasih Bapak atas masukannya. Mungkin ada yang ingin menambahkan lagi? Betul Bang, itu ya, betul ya. Sebetulnya pekerjaan kita ini pekerjaan yang sangat unik, pekerjaan yang sangat menantang, karena kita harus bisa merubah tingkah laku anak. Dari yang tidak baik menjadi baik, yang dari belum dewasa menjadi dewasa. Sedangkan yang kita hadapi itu bermacam-macam karakter. Makanya disitulah kita seorang guru bukan hanya kata-kata saja, betul tadi dikatakan siapa tadi ya, tapi perbuatan pun ditiru oleh siswa. Itu secara tidak sadar karena mereka memperhatikan kita, bahkan menjadi idola buat siswa-siswa. Apalagi yang gurunya masih muda, ganteng, waduh, banyak yang guru nikah. Itu bahaya, Bu. Guru nikah sama murid, tapi setelah lulus, gitu. Banyak nih. Karena apa? Betul-betul kita itu jadi figur, jadikan contoh, role model. Ya. Hati-hati, makanya kadang ada kita lupa di kelas menasehati, makan jangan berdiri, pakai tangan kanan, tapi kita di kantor secara tidak sadar, nah ngobrol sambil makan, gitu. Apa kata siswanya tadi di kelas nasehatin, sekarang gitu, apalagi udah mikir makan pinggir jalan, udah nggak berani ya. Ya Pak Rusli. Gitu. Pernah Bu, dicontek. Apa tuh? Iya, hati-hati gitu. Pekerjaan yang berhadapan dengan manusia itu pastinya kita mempelajari jiwa manusia sendiri, belajar psikologi. Perawat gitu kan, pegawai bank, guru itu pasti mempelajari tentang tingkah laku. Tingkah laku anak kan, kalau saya bilang dari awal, kalau sekelas itu ada 40 siswa, 40 peserta didik, berarti 40 tingkah laku. 40 latar belakang yang berbeda. Ya. Siapa yang minum? Itu ya hebatnya guru. Ya, lanjut. Masa ya, lemes ya. Ayo mau tanya tentang UTS, silakan. Berkaitan dengan Pradika. Bapak Pradika. Silakan yang berkaitan dengan UTS. Mungkin pilihan temanya, Bu. Bebas. Judulnya bebas. Ini kan penelitian. Penelitian yang berkaitan dengan belajar. Boleh kesulitan belajar, boleh tingkah laku siswa, pengamatan langsung. Kalau lagi COVID begini gimana, Bu? Kan pakai daring nih. Sebentar lagi selesaikan, sebelumnya udah ketemu. Oh gitu. Ini kayak kelas ini nih, saya belum pernah ketemu ini, tapi saya bisa menebak tuh kayak Pak Arifin, modelnya kayak gimana. Oh iya. Modelnya kayak gimana, Bu? Senior. Mana Pak Legi? Pan Anuraga kemana nih?
Dan suhu itu, Bu. dosen. Gitu. Jadi udah kelihatan dong, itu udah bisa ditebak. Pak Rusli. Nih kalau Mufti Azhara kalem kayak saya nih, tidur aja tuh. Ya, guru mah luar biasa pokoknya mah. Bisa Pak Man. merubah kayak bin salah bin, anak jadi berubah. Nah, pas gurunya lulusan S2 UMT, siswanya jadi nurut, jadi baik, Amin. nilainya jadi bagus. Sekarang apalagi afektifnya. Amin. Amin ya Allah. Pinter aja nggak cukup ya, harus kognitifnya sih juga tidak cukup, harus afektif dan psikomotornya. Pak Pradika mau ngomong kayaknya, Bu. Silakan. Silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Kiai Arifin. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apik. Khair. Mohon izin Bu Dokter. Saya ingin menanyakan kepada pemakalah. Silakan Pak. Masih ada waktu ya? Iya Pak. Ini terkait untuk peserta didik ya. Menurut saya ada dua jenis peserta didik ya. Yang pertama peserta didik yang normal dan yang mungkin bahasanya anak disabilitas ya atau autis ya. Pertanyaan saya, adakah 3 teori belajar ini yang dikemukakan oleh pemakalah tadi yang cocok khususnya untuk anak disabilitas gitu atau anak autis? Karena dari beberapa minggu yang lalu kan kita membahas tentang peserta didik yang normal ya, maksudnya yang kita tidak boleh mengenyampingkan juga anak penyandang disabilitas gitu, yang dimana mereka itu juga ciptaan Allah Ta'ala gitu. Itu satu. Lalu yang kedua, bagaimana perspektif Islam untuk 3 teori ini gitu? Humanistik, behaviorisme ya itu. Dan satunya lagi apa tadi? Saya lupa gitu. Mungkin kalau untuk behavioristik itu sejalan ya dengan perspektif Islam ya. Pendekatannya kan tingkah laku ya. Ya, itu saja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sesuai dengan kalau yang nomor 2 tuh menurut Brunner, pemahaman konsep tingkah laku dipengaruhi oleh kebudayaan, perkembangan pengaruh terhadap perkembangan kognitif. Mungkin ini sabar. Yang ketiga menekankan pada kalau autisme EQ-nya tinggi ya. Cuma dia tidak peduli dengan yang lain, asik dengan dirinya sendiri.
Mana yang mana yang cocok untuk anak penyandang autis? Ini makalahnya udah dibagikan kan ya, semuanya punya ya? Iya Bu, udah dibagiin, udah Iya, di-share coba lewat silakan grup. dilihat ya, mati. Yang mana yang cocok untuk anak autis? Maaf Pak Makalah, mungkin waktunya. Kalau tidak ada yang menanggapi, silakan disimpulkan. Baik, Bu. Kesimpulannya adalah behaviorisme adalah teori yang mengedepankan komunikasi dan pendekatan atau tingkah laku dengan meyakini kepada hasil pembelajaran. Kognitif yaitu pendekatan proses pembelajaran dan pengusaha siswa untuk aktif dengan beberapa aspek kewajibannya. Humanistik yaitu seorang individu mengali atau memperdalam kemampuannya untuk diterapkan ke lingkungannya. Sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Mas Berarti Ferry, Neng Mega. Sabtu depan nggak ada ini ya, tatap muka ya. TS ya. TS. Tugas Nah, Bu Bu, itu kumpulnya mau kapan Bu? nanya. Untuk Masih tugasnya, deadline-nya gimana ya Bu Evi? Ibu, Batas waktunya Bu. Ibu. 2 minggu. 2 minggu. Berarti sampai 1 minggu setelah UTS ya Bu? Iya. Sabtu, Habis Lebaran Sabtu ya, Bu? depan lagi. Emang ya habis Lebaran? Boleh habis Lebaran. Ya, Ada- tugas serahkannya habis Lebaran. Habis Lebaran ya Bu ya? Kan Iya. mau bikin ketupat Selamat repot. Oke. Ibu itu minimal berapa lembar Bu? Minimal 10. Berarti Lebih boleh harus referennya ya. Kalian aja dengan TC. Das kalian Pakai ditanya 80. sih lah, pakai ditanya. Referen. Jangan Makanya jadi ditanya. tanyakan. Tapi kalau tidak ditanyakan bebas halamannya berapa. Nggak kirim bahasa kalian yang Saya TC. nggak nanya Bu ya, jadi saya bebas Bu ya. Oke, live duluan. Sholat. Makasih Ibu. Bisa aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ntar tempat saya kirim ya. Gua deg-degan banget.